Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NPM 20 40 30 20 40 20 44. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan presentasi mata kuliah rangkaian digital dengan tema atau dengan judul gerbang logika atau gerbang N. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengetahui apa itu gerbang logika. Nah, gerbang logika merupakan dasar pembentukan digital. Gerbang logika dengan bilangan biner. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner yang sering kita temukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor. Nah, tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tegangan high atau tegangan tinggi, atau tegangan rendah atau low. Nah, tegangan tinggi berarti 1, sedangkan tegangan rendah berarti 0. Nah, di gerbang logika ada 7 macam gerbang logika dasar, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. Nah, ini adalah contoh gambar gerbang logika. Nah, inputnya, jika inputnya masuk 2, yang keluar output menjadi 1. Nah, seperti gambar yang ini kita bisa lihat bersama. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mempermudah mengetahui jumlah kombinasi yang dihitung berdasarkan inputnya, kita bisa menggunakan rumus di mana N sama dengan jumlah input. Nah, contohnya N-nya sama dengan 2, maka sama dengan 4. Nah, jadi jumlah kombinasi sinyal yang harus dihitung yaitu sebanyak 4 kali. Nah, kita masuk ke macam-macam gerbang logika dasar. Yang pertama, gerbang N. Nah, gerbang N ini adalah input. Contoh gambarnya, input A dan input B masuk ke dalam sini, lalu keluarlah menjadi output X. Nah, operasi dari gerbang N ada jika input A dan B keduanya high, maka output X akan high juga. Nah, jika input A dan B salah satunya atau keduanya low, maka input X akan low juga. Nah, X itu sama dengan A dikali B. Jadi inputnya sama dengan seperti di tabel. Nah, kita bisa lihat input di A 0, di B 0. Jadi outputnya sama dengan 0. Nah, input di A 0, input di B 1. Jadi outputnya jadi 0. Nah, input di A1, input di B 0. Nah, jadi outputnya 0. Nah, jika input A1 dan input B1, maka outputnya juga 1. Nah, tabel ini adalah contoh tabel dari gerbang N 2 input. Nah, jadi kesimpulan dari tabel ini, nah jika salah satunya berbeda, maka outputnya akan 0. Nah, jika inputnya sama atau dengan jumlah 1 sama 1, maka outputnya juga hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya gerbang N dengan banyak input. Nah, contohnya ini adalah inputnya. Input A, B, C, dan D. Sehingga keluarlah input X. Nah, ini adalah contoh input 8 input. Ini contohnya. Jadi dia rumusnya, jika inputnya ada 8, X-nya sama dengan dikali ke 8 input tersebut. Nah, kita bisa lihat tabel di samping. Nah, ini adalah contoh N 4 input. Nah, kita bisa lihat jika dia berbeda, jika ada nolnya, jika di input ada nolnya, maka outputnya juga akan mendapatkan 0. Sebaliknya, jika inputnya ada 1 semua, dari A sampai D berjumlah input 1, maka output yang keluar adalah 0. Nah, contohnya adalah ini. Susunlah gerbang N 4 masukan.
Nah, 4 masukan. Dengan menggunakan gerbang N2 masukan penyelesaian. Nah, kita bisa menggambarnya seperti ini. Susunlah gerbang N4. Nah, ini adalah 4 dari input dengan gerbang N2. Nah, ini gerbang N-nya ada 2. 1, 2. Nah, sehinggalah mendapatkanlah hasil seperti ini. Ini Y1, ini Y2. Nah, ini adalah contoh gambar dari contoh ini. Cara penyelesaiannya. Nah, lalu kita masuk ke gerbang OR. Simbol gerbang OR adalah seperti ini. Jadi dia input A dan B-nya sama seperti yang tadi. Output X juga yang keluar. Nah, operasinya adalah cara mengoperasikannya. Jika input A dan B atau keduanya high, maka output X akan high juga. Nah, jika input A dan B keduanya low, maka output X juga akan low. Nah, jadi dia rumusnya ditambah. Jadi tuh input A dan input B sama dengan output X. Atau bisa disederhanakan menjadi X sama dengan A ditambah B. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, jika tabel ini adalah tabel gerbang OR 2 input. Nah, jika input A dan B 0, maka outputnya juga 0. Nah, jika input A dan B adalah input A 0, input B 1, maka outputnya 1. Jika input A1, input B 0, jadi outputnya ada 1. Jika input A1, output B1, maka outputnya juga 1. Nah, ini dia ditambah. Nah, di gerbang logika itu hanya menggunakan angka 0 dan 1. Jadi jika input A dan B 1, maka hasilnya akan tetap output 1. Nah, ini adalah gerbang OR dengan banyak input. Ini contoh gerbang OR dengan 3 input. Nah, dia ditambah. Nah, ini contohnya gerbang OR dengan 8 input. Seperti ini contoh gambarnya. Nah, ini adalah contoh tabel kebenaran OR input. Nah, dia seperti ini. Nah, jika ada angka 1 dari input ini, input keseluruhan, maka hasil outputnya tetap 1. Nah, jika inputnya 0 semua, maka outputnya juga 0. Jadi inti dari tabel ini adalah jika ada salah satu input dari A dan B, A, B, dan C 1, maka outputnya juga 1. Nah, jika input A, B, dan C 0 semua, maka outputnya juga 0. Nah, selanjutnya. Ini adalah contoh soal dari gerbang OR. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan gerbang OR 4 masukkan dengan menggunakan gerbang OR 2 masukkan. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Nah, ini ada 2 contoh gambar. Kita bisa menggunakan salah satunya seperti ini. Ini adalah menggunakan gerbang OR 2. Ini OR satunya, ini OR 2-nya. Sehingga mendapatkan ini. Nah, seperti ini juga bisa. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerbang logika NOT atau inverter. Simbol gerbang logika NOT seperti ini. Dia segitiga lalu bulat. Nah, dia input A sama dengan input output X. Jadi dia contoh anunya tabelnya. Nah, jika input A1 maka input A0 maka outputnya 1. Dan sebaliknya, jika input A1 maka output X 0. Operasi NOT, contoh operasinya adalah cara mengoperasikannya adalah jika output A high maka output X akan low. Dia berputar balik atau tidak searah. Jika input A sama dengan low maka output X high. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerbang NAND. Simbol gerbang logika NAND. Nah, input A dan input B sama dengan output X atau input A dan B sama dengan output X. Dia bisa di gerbang NAND bisa ada 2 gambar. Nah, gambarnya seperti ini.
Nah, operasi gerbang NAND merupakan inversi kebalikan dari operasi AND. Nah, jika input A dan B keduanya high, maka output X akan low. Nah, jika input A dan B atau keduanya low, maka output X akan high. Nah, dia rumusnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Nah, jika seperti yang dijelaskan tadi cara pengoperasiannya. Nah, jika input A dan B 0, maka outputnya adalah 1. Nah, jika input A dan B 0 dan 1, maka outputnya 1. Dan sebaliknya, dan seterusnya. Nah, jika input keduanya 1, maka outputnya adalah 0. Nah, ini adalah contoh gerbang NAND dengan banyak input. Ini dengan input 3, dan gambar kedua dengan input 8. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Nah, dia jika ada angka 1 di antara input tersebut, maka outputnya juga ada hasil 1. Nah, jika inputnya 1 semua, input dari A, B, dan C, maka outputnya 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerbang logika NOR. Nah, simbol gerbang logika NOR kita bisa simbolkan seperti ini, seperti yang ada di PPT ini. Dia ada 2 gambar juga. Nah, cara mengoperasikan gerbang logika NOR adalah merupakan inversi atau kebalikan dari operasi OR. Jika input A dan B keduanya low, maka output X akan high. Jika input A dan B salah satu atau keduanya high, maka output X akan low. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, ini adalah contoh tabel kebenaran gerbang NOR. Nah, jika inputnya 022, maka outputnya 1. Dan jika output inputnya A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya 0. Jika inputnya 1 dan B-nya 0, maka outputnya 0. Jika inputnya keduanya 1, maka hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke gerbang logika XOR. Atau contoh simbolnya adalah seperti di gambar ini. Nah, cara pengoperasiannya adalah XOR adalah kependekan dari exclusive OR. Nah, jika salah satu dari kedua input high bukan dua-duanya, maka outputnya akan high. Nah, jika kedua inputnya bernilai low atau low semua atau high semua, maka output X-nya akan low. Nah, kita bisa lihat gambar ini. Kita bisa lihat di tabel ini. Nah, jika inputnya 022, maka outputnya 0. Nah, jika inputnya berbeda salah satu dari A dan B, maka outputnya akan 1, berjumlah 1. Nah, jika inputnya sama, 1 dan 1 atau 0 dan 0, maka outputnya hasilnya tetap 0. Nah, berdasarkan tabel kebenaran di atas yang bernilai output sama dengan 1, XOR dapat disusun dengan gerbang dasar AND, OR, dan NOT persamaan XOR dari AND, OR, dan NOT. XAB sama dengan AB plus AB. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Gerbang XOR dari AND, OR, dan NOT. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Simbol logika XOR. Nah, selanjutnya contoh. Gambarkan implementasi gerbang XOR 3 dan 4. Masukkan dengan menggunakan XOR 2, masukkan B. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, kita bisa lihat dia gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gerbang XOR 3. Dan ini adalah XOR 4. Nah, selanjutnya gerbang XNOR. Nah, contoh gambarnya adalah seperti ini. Nah, simbol gerbang logika XNOR adalah operasi XNOR. XNOR merupakan kebalikan dari XOR. Jika salah satu dari kedua inputnya high, bukan kedua-duanya, maka output X akan low. Jika kedua input bernilai low semua atau high semua, maka output X akan high. Nah, ini adalah contoh tabel kebenaran gerbang XNOR. Nah, dia jika inputnya 0 atau 1 semua, maka outputnya 1. Dan jika berbeda salah satunya, maka outputnya 0.
Nah, berdasarkan tabel kebenaran di atas yang bernilai output sama dengan 1. Nah, XNOR dapat disusun dari gerbang dasar AND, OR, dan NOT. Persamaan XNOR dari AND, OR, dan NOT X sama dengan AB plus AB. Nah, kita bisa menggambarkannya seperti gambar yang ini. Nah, AB ditambah AB sama dengan X. Nah, seperti itu. Nah, gerbang XNOR dari ini adalah simbol logikanya. Ini contoh gerbang XNOR. Ini simbol logika XNOR. Oke, selanjutnya. Nah, ringkasan dari jenis gerbang logika dari yang penjelasan tadi saya bentukkan tabel seperti ini. Nah, ini gerbang logika N 748 tipe isinya 7408. Simbolnya seperti ini. Nah, persamaannya seperti ini. Nah, begitu juga dengan OR. OR dimasuk di tipenya 7432. Nah, ini adalah contoh simbol logikanya, ini rumus persamaannya, dan ini adalah tabelnya. Dan selanjutnya. Nah, sekian penjelasan dari presentasi saya mengenai gerbang logika. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.